Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ini pertanyaan saya, eee, sebenarnya mau nanya ini, misalnya tentang orang tua agak keluar dari tema nih, Ustadz. Gini, Ustadz, ya, agak pribadi sebenarnya, Ustadz, ya. Saya punya orang tua, masih lengkap orang tuanya, yang sudah sepuh gitu. Eee, Kami jauh tapi Ustadz, saya jauh dari orang tua, sementara di sana ada adik laki-laki yang serumah. Terus punya adik juga laki-laki yang jauh juga. Nah, sering sakit. Nah, gimana status saya sebagai perempuan Ustadz ya? Karena kadang kan misalnya untuk bisa melihat orang tua harus izin suami. Suami sering bilang anak laki-laki loh yang lebih utama. Itu Ustadz. Gimana mau pencerahan dari Ustadz? Kadang saya sedih juga, tapi mau berangkat sendirian, nggak bisa Ustadz untuk gini. Ya, gimana minta pencerahan Ustadz? Apa yang mesti saya lakukan dengan kondisi orang tua yang jauh dan sedang sakit-sakitan itu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat perang, maka dia sama seperti orang yang berperang. Jadi Utsman bin Affan itu tidak ikut perang karena istrinya sakit, tapi dia tetap dapat pahala perang. Tidak ikut perang dapat pahala perang karena beli kuda, beli tombak, beli baju besi. Tidak bisa memandikan orang tua, tidak bisa menyuap makanan ke mulutnya, tapi kita bisa dapat pahalanya. Bagaimana caranya? Kira-kira berapa membayar jasa orang untuk menjaga ibu? Ibu, saya punya suami, saya punya anak. Kira-kira berapa membayar jasa orang? Musyawarah antar keluarga. Kakak, adik, saya tak bisa hadir karena kewajiban saya. Sorga saya di bawah tapak suami saya. Kira-kira kita iuran berapa ini? 1 juta dari kamu, 1 juta dari kamu, 1 juta dari kamu. Kita bertiga. Lalu kita bayarkan orang untuk mengganti pampers, untuk memandikan, mewudukkan, mengepel badannya, membuatkan teh hangat, menyuapkan makannya, dipasang CCTV kalau kita khawatir terjadi sesuatu yang tak diinginkan karena manusia punya batas kesabaran. Ini yang pertama. Jadi ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan secara utuh bukan berarti kita meninggalkan juga secara utuh. Kalau tidak bisa 100, jangan tinggalkan 100. 50 laksanakan. Yang kedua, seorang laki-laki mendapatkan anak gadis berusia 25 tahun. Dikandung 9 bulan 10 hari, dikeluarkan ke atas dunia meregang nyawa, disusukan 2 tahun, disekolahkan TK, SD, SMP, SMA, S1, dibelikan baju. Setelah dia gadis, diserahkan bulat-bulat anak gadis ini. Ambillah dia sebagai istri. Itulah namanya mertua. Mertua itu jauh lebih sayang ke kita daripada orang tua kita. Kalau orang tua saya sayang ke saya, karena saya anaknya. Saya anaknya. Memang lahir dari perutnya. Tapi ada orang yang tidak punya hubungan apa-apa dengan kita. Tapi dia memberikan anak gadisnya ke kita. Itulah namanya mertua. Maka kita mesti lebih sayang ke dia daripada anak kandungnya. Karena dia lebih sayang ke kita dari ibu kandung kita. Maka kita mesti membalas dia lebih dari anak kandungnya.
sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tak bisa membahagiakan mereka karena keterbatasan saya. Maka apa yang bisa saya buat membahagiakan mereka? Mengirimkan gambar cucunya, mengirimkan foto cucunya. Satu hari, satu video, 2 video, untuk menyenangkan hatinya. Ketika dia bahagia, ketika dia senang, terbuka pintu-pintu langit, terbuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Andai na'udzubillah, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Datang ujian Allah, sakit. Maka bermusyawarahlah kita. Karena Allah menyuruh wa amruhum syura bainahum. Bermusyawarah. Saya sebagai menantu, ini anak, ini saudara. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua? Macam menarik rambut di atas tepung. Tepungnya tidak rusak, rambutnya juga bisa ditarik. Karena kalau mau menunjukkan keegoan kita, kita akan berkata, ini istri saya, surgamu sudah beralih, bla 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 bla, dan seterusnya. Islam ini tidak hanya hukum, tapi juga ada akhlak yang lebih tinggi daripada hukum. Kalau pakai rasional, pakai dalil-dalil, ada 1000 dalil. Tapi kalau sudah menyentuh hati, maka meleburlah dalil-dalil itu semua. Mudah-mudahan kita lebih mengedepankan hati, perasaan, sehingga kita bisa berbuat baik pada orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab.